episode kali ini kita akan membahas tentang sebuah berita yang lagi fenomenal akhir-akhir ini, tentunya terkait dengan sebuah bukan fenomena ya, sebuah insiden yang muncul di publik yang lebih dikenal dengan Paman Merah kali ya, atau Uncle Red. Nah, sepertinya semua orang udah pasti kalau mendengarkan Uncle Red atau Sister Red, sebelumnya namanya itu Sister Red, kemudian dirubah menjadi Uncle Red setelah diketahui bahwasannya pelakon di balik topeng tersebut adalah seorang pria berumur 38 tahun. Seperti itu. Nah, kira-kira Kak Bumi udah tahu belum ya kira-kira siapa nih? Ini viral banget sih, sumpah. Tapi aku pertama kali bukan karena lihat video atau beritanya. Jadi beberapa akun yang berteman atau aku ikuti di Instagram, aku ngeliat kok mereka pada posting apa sih namanya, filter itu ya, filter kayak ada suasana kamar kecil, ada kasur lusuh, sama ada kabinet lemari kayak gitu. Ini ada apa sih gitu? Dan mereka ada pasang tempel foto mereka sama foto kayak ai gitu. Dan aku cari tahu dong, cari tahu ini ada apa. Oh, ternyata ini yang terjadi. Dan seseorang yang menamakan dirinya adalah Sister Red, tapi oleh netizen diubah menjadi Uncle Red. Iya. Setelah tahu apa yang terjadi sebenarnya kayak gitu. Ini menarik sih ya. Gimana? Bingung mau mulai dari mana. Tapi fakta-fakta yang kita dapetin dari ini, dari peristiwa ini, banyak banget nih. Ada mungkin nanti akan kita ajukan beberapa pertanyaan dan kita coba jawab sendiri ya. Karena kan ini belum ada fakta yang 100% dirilis statement sama yang berwajib nih. Proses ini masih ongoing ya, masih dalam investigasi gitu. Jadi banget. Ini Kak Langit boleh bantu ceritain apa sih yang terjadi sama si Uncle Merah ini? Enggak, Uncle, kita sebutin Uncle atau Abang nih? Nah, karena kalau kita ngelihat lagi ya? Ini kita ngerilis lagi beritanya langsung dari salah satu laman yang kita nggak bisa sebutkan ya, yang langsung dari negeri tetangga, itu menyebutkan bahwasannya memang secara look si Sister Red ini dia diperkirakan berumur 60 tahun sebelum dilakukan yang namanya investigasi. Namun setelah melakukan investigasi ternyata dia adalah seorang pria yang berumur 38 tahun. Sebetulnya ini bukan hal yang baru lagi kali ya bagi teman-teman semua yang pengguna X atau mungkin sosial media sudah tahu bahwasannya kasus tersebarnya video, mau dibilang video asusila juga tidak bisa ya, karena maksudnya hubungan orang dewasa yang disebarkan tanpa sengaja. Jadi sebetulnya ini adalah aktivitas orang dewasa yang dilakukan antara pria dewasa dengan pria dewasa, kira-kira seperti itu. Cuman yang menjadi aktor utama adalah seorang lelaki berumur 38 tahun yang secara penampilannya ini mirip banget seperti wanita. Tapi kalau aku secara pribadi ya Kak Bumi lebih ke tante-tante ya sebetulnya. Enggak tante. Iya. Kalau bahasa Indonesia kayak bibi-bibi deh. Bibi-bibi. Iya kan? Kalau tante tuh kayak yang masih hobi bisa treatment, masih enak lah kayak gitu. Berarti looknya masih oke ya. Ya, sorry to say untuk penggunaan istilah, tapi ini memang lebih mirip bibi-bibi gitu. Betul, setuju sih. Nah, yang kemudian ini dia melakukan hubungan dewasa dengan berbagai macam pria yang sebetulnya jumlahnya ini belum dikonfirmasi secara pasti itu berapa orang. Kalau kita melihat dari beberapa media itu menyebutkan sekitar 1.600 sekian-sekian, tapi berdasarkan pihak terkait jumlah yang ada itu belum sebetulnya terkonfirmasi, namun diperkirakan sekitar 1.000 lebih seperti itu. 1691 ya? Iya. Boleh itu buat pasang lotre? Boleh. Siapa tahu hoki nih. Karena dari kejadian ini sebetulnya menimbulkan banyak pertanyaan gitu ya, karena kalau seandainya kita ngelihat video per video, ini sebetulnya akan banyak sekali banyak pertanyaan yang muncul. Apakah ini merupakan aktivitas dari LGBTQ ataukah ini merupakan apa sebetulnya? Dan bagaimana sampai orang-orang yang
kategorinya visitor ini bisa ngikut dalam permainan si AI atau BB ini gitu loh. Ini sebetulnya ada gokil sih. Aku nggak tahu salah atau enggak, tapi kayaknya aku angkat topi deh sama orang ini gitu loh. Kita sepertinya kudu belajar kali ya. Iya, makanya aku setelah ngeliat videonya gila emang luar biasa. Aduh, kayak apa ya? Ya pertama kita harus tahu dulu nih bahwasanya laki-laki berusia 38 tahun ini atau si abang atau si uncle ini sebenarnya dia bukan waria, bukan juga transgender gitu. Oke. Jadi dia cuma cross dresser aja gitu loh, cuma cowok yang hobi atau yang mau menggunakan pakaian perempuan gitu. Oke. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya adalah kenapa dia mengajak laki-laki ya, nggak perempuan gitu? Kalau dia nggak gay gitu. Nah, aduh. Ya, jadi sebetulnya iya. Kemudian sebenarnya kalau kita ngelihat dari video per video ini kan tentunya kita bisa melihat bahwa gimana sih si BB ini ya, BB merah ini tuh seakan kayak effortless untuk men-invite visitor-visitornya untuk datang ke tempatnya yang mungil itu gitu loh. Sebentar, kakak itu rumah kos-kosan, maksud aku rumah tempat kediamannya kan ya, bukan hotel atau apa ya? Kalau aku sih kayaknya ini seperti kondom flat kali ya, jatuhnya kayak ukuran flat. Iya. Makanya maksudku kok bisa ngundang ribuan orang atau ratusan orang lah ya ke satu tempat yang sama dan itu tempat tinggal kita gitu loh. Bener. Dan seperti yang tadi aku bilang, ini tuh kayak effortless banget gitu loh. Gimana cara the way how si AI ini invite visitornya itu, apakah ini bagian dari modus hipnotis kah atau itu dia. Memang visitornya juga willingly kah, ataukah memang pria-pria yang secara look-nya itu muscle kekar ini kurang mendapatkan kepuasan dengan pasangan kita seperti apa. Dan bahkan kita juga menjadi pertanyaan besar adalah ini pria-pria muscle ini sebetulnya mempunyai orientasi seksualnya yang cenderung ke berbeda kiblat atau memang mereka adalah pria-pria hetero. Nah, kalau seandainya Kak Bumi sendiri setelah melakukan cross check dengan teman-teman di tempat di mana insiden ini terjadi, ada nggak klarifikasinya? Sejujurnya aku masih bingung sih. Bahkan kan aku kalau dapat berita aku jarang cuma baca dari satu sumber gitu loh. Ini aku coba cari informasi dari beberapa sumber. Selain itu juga aku tanya sama teman-teman yang ada di mainland gitu. Ini sebenarnya beritanya kayak gimana? Pengen tahu kayak gimana berita di luar media kayak gitu. Maksudnya yang ada di internet sama personal orang kan kadang-kadang beda nih gitu. Kebanyakan untuk diberitakan di sosial media atau juga di media massa besar itu biasanya dilebih-lebihkan. Nah, setelah aku konfirmasi ke mereka, ini beritanya kayak gimana, aku malah makin bingung. Ini situasi yang terjadi saat ini nih kayak gimana gitu loh. Kondisi kayak gimana. Jadi si kakek merah atau bibi merah ini, jadi dia ini sebenarnya cowok, tapi dia cross dresser kayak gitu, dan dia invite cowok-cowok di luar sana, dan cowok-cowok ini ya mungkin ada 1-2 mungkin yang gay atau bisexual, tapi mostly dari mereka itu adalah cowok-cowok straight kayak gitu loh. Dan diundang itu sebenarnya dia nggak minta apa-apa gitu loh, cuma nggak gratis juga sih, cuma kayak oke, kamu boleh bawa susu, bawa buah. Mungkin kalau kakak lihat beberapa video ada yang membelah semangka atau apa. Itu. Wow. Jadi barternya seperti itu ya? Iya. Wow. Jadi nggak tahu apakah karena mungkin bisa dibilang murah atau gratis kayak gitu, mungkin kayak kita mungkin ditukar gorengan lah kayak gitu. Nah, jadi diundang ke rumah gitu, kemudian ya udah dikasih service itu gitu. Nah, tapi aku tuh bingung kayak kalau kita ini aku nggak lihat ratusan video juga sih kayak gitu. Cuma dari beberapa video ini dan beberapa footage dari screenshot itu cakep-cakep semua loh. Bener banget, setuju banget. Namunya gitu loh. Aduh, ini kayak gimana sih? Bahkan aku lihat ada beberapa orang juga yang
footage-nya itu dia pakai underwear yang dan juga pakai pakaian itu yang beda-beda, lebih dari 2, ada 3, ada 4 kali gitu. Betul. Artinya beberapa orang itu nggak cuma datang 1 kali doang gitu. Bener, repeat order ya. Nah itu dia. Dan kalau misalkan kita lihat di videonya gitu, mau aja nurut-nurut sama si Ai ini. Bener banget. Jadi aku nanya juga nih, ada nggak sih dari video, aku nanya ke teman aku juga, ada nggak sih sebenarnya video yang kamu bisa lihat dia ini kayak ada gaya lain kayak missionary kayak gitu, yang dia ngangkang, nggak cuma doggy style yang kayak kita lihat di video gitu. Tapi sampai saat ini belum ditemukan karena belum bocor mungkin ya. Mungkin ada, tapi kayaknya dari video itu kita ngelihat juga kayak dia berusaha untuk menutupi identitasnya bahwasanya dia adalah seorang pria gitu. Jadi dia ada yang cuma satu video yang cuma blowjob doang. Ada juga yang mereka melakukan sexual intercourse itu, tapi gayanya cuma kayak dibuka sedikit bagian rok belakang gitu. Tapi pertanyaannya, kalau lu nggak perlu pernah ngewe sama perempuan untuk tahu anatomi tubuh perempuan kan ya? Kan kalau setelah tulang ekor harusnya nggak langsung fefek kan? Harusnya ada bool dulu gitu. Masa lu nggak tahu sih kalau itu yang lu tusuk bool bukan fefek gitu? Bener banget. Nih. Tapi sebetulnya itu yang menjadi kalau seandainya kita ngelihat beberapa video, ketika mereka itu masuk ke dalam kamar, sebetulnya tuh mereka dalam kondisi yang sudah fortnight. Seperti itu loh. Jadi dengan kata lain, mereka mungkin sudah beradu-adu jontos di luar dulu sebelum akhirnya masuk ke dalam kamar sekalian. Iya sih, bisa jadi sih. Karena itu benar-benar sesuatu hal yang kalau mau dipikir-pikir di luar daripada apa yang orang normal pikirkan gitu kan, apalagi dengan bukan bilang korban tapi visitor dengan jumlah yang ratusan lah. Untuk yang kalau dibilang orang LGBT aja atau mungkin yang transgender aja belum tentu bisa memperoleh kayak visitor dengan sefantastis itu gitu kan. Sementara seorang Uncle Red atau paman atau bibi merah seperti ini aja dengan keluguannya, dengan gayanya ala bibi-bibi sana, dia bisa merintah-merintah ini, dia bisa menargetkan atau menggait cowok-cowok muscle, bahkan yang bukan datang dari tampilan yang gimana-gimana, tapi semuanya tampilannya yang wow banget gitu loh, yang habis servis di gym, yang memang melakukan exercise, yang membentuk badannya wah. Itu gimana sih resepnya ya? Makanya kategori Oedipus Complex pun kayaknya nggak tahu ya, aku nggak bisa komentar nih. Kayak mungkin ada tipikal cowok straight yang Oedipus Complex kayak gitu yang dia suka ibu-ibu. Tapi kayaknya yang ibu-ibu yang satu ini nggak begitu menarik gitu. Nggak ngerti kayak gimana. Dan kayak yang mereka itu nggak komplain gitu loh ketika mereka mau menjamah. Mungkin harusnya mereka tahu dong payudara di sebelah mana. Kan biasanya kalau kita sedang berhubungan seksual ya nggak secara spontan, tangan kita juga grepe kemana-mana dong gitu. Betul. Tapi nggak ada di video itu yang dia grepe payudaranya gitu. Dan seperti mungkin kakak lihat juga ketika dia mau pegang kepala, maksa blowjob kayak gitu, itu si nenek lagi si paman merah ini kayak menolak gitu loh. Jadi mungkin entah takut wignya lepas atau kayak gimana. Oh ya, untuk informasi ini untuk pendengar yang belum tahu juga. Jadi si pria 38 tahun ini dia cross dressing ini, jadi kayak dia pakai wig yang ada poninya kayak gitu, pakai makeup tebel. Sebagian video juga ada pakai masker, mungkin itu pas zaman COVID mungkin ya, atau juga mungkin di sana memang hobi pakai masker, terus pakai baju perempuan sehingga tampilannya sebenarnya perempuan banget gitu loh. Dan kayak yang ternyata dia nggak perlu cantik-cantik banget nih kan. Kalau kita ngeliat di TikTok ada nenek-nenek keriput di China yang bisa jadi gadis lagi nih karena makeup gitu. Mungkin ketipu karena itu. Tapi kalau misalkan untuk yang hal ini, si Bibi ini tampilannya nggak yang cakep-cakep wah banget gitu, nggak secantik yang tutorial makeup yang beredar di internet, tapi tetap aja dia bisa dapat
tamu sebanyak itu gitu loh. Nah, jadi dari berita ini yang aku apa ya bisa dibilang kocak, sego sedih juga. Jadi kan ini viral banget tuh di sana ya. Di beberapa jadi trending sampai mungkin udah ini tanggal 8 kan ya kasusnya, kemarin ini tanggal 13, jadi kayak memang benar-benar trending. Dan ada ibu yang menemukan anaknya di video tersebut gitu loh. Kocak gak sih? Aku ngebayangin aduh gimana ya kalau nyokap ketemu video aku yang viral, dan kayak kita tuh sebenarnya bisa dibilang korban juga kan ya gitu loh. Betul. Karena kita itu direkam sama si paman merah ini tanpa concern. Jadi diajak si tamunya berkunjung ke kamar enak-enak, nah diam-diam dipasang kamera gitu. Nah setelah itu ternyata kamera ini disebarin ke grup gitu, dan itu cuma kalau nggak salah 340.000 rupiah untuk jadi membershipnya, atau 150 yuan. Yang mana sebenarnya 150 yuan itu bukan jumlah yang banyak gitu loh untuk di sana. Untuk makan aja udah berapa gitu, sekali makan udah mungkin 80 ribuan. Ini 340 tuh nggak kategori mahal sebenarnya gitu. Nah dan ini kasusnya kenapa mencuat? Karena memang ada yang ngelihat, kayak misalkan aku nih lagi scrolling X, tiba-tiba kok ini foto ada videoku di sini. Kaget gak sih anjing? Betul. Ada juga kan gitu. Yang ketemu, oh ini si bapak guru bahasa Inggrisnya di sekolah TK anak saya. Dan yang parah sih yang itu ya, yang ada cewek ketemu tunangannya. Iya. Dan langsung dibatalin. Iya sih. Tapi jadi masyarakat ini jadi kayak agak ngeri sih sekarang di sana itu, kayak yang apa ya, ini yang baru ketahuan si paman merah ini, belum siapa tahu masih ada paman merah yang lain gitu loh. Jadi kayak sebenarnya si paman ini juga bisa dijerat pasal berlapis katanya, tapi kita nggak tahu ya, ini masih ongoing kasusnya. Pasal pertama itu kalau nggak salah dia soal ini deh. Jadi ada di sebuah tempat terpisah, ada seorang pengacara juga yang memberikan statement bahwasanya kalau misalkan terbukti si paman merah ini itu memiliki penyakit menular, baik itu penyakit seksual menular atau penyakit menular lainnya, dan dia melakukan hubungan intim dengan banyak orang tanpa ada proteksi, which is kondom ataupun yang lain-lain gitu, dia bisa dijerat atau bisa dipenjarain antara 3 sampai 10 tahun. Betul. Nah, tapi sayangnya sampai dengan saat ini jadi dari departemen yang berwajib atau menangani kasus ini saat ini, mereka nggak bisa disclosure untuk status kesehatannya kayak gimana, karena kan ini terkait privacy gitu. Betul. Jadinya orang-orang departemen kesehatan juga mengarahkan atau menghimbau orang-orang yang pernah berhubungan dengan paman merah ini, baik yang mukanya ada di footage atau enggak, itu untuk segera cek kesehatan, barangkali gitu tertular atau jadi punya penyakit gitu loh. Nah ternyata ada pasal lain juga yang dilanggar loh, Kak Langit. Wow. Ini kalau di China ini dia ada yang namanya kayak privacy ya. Kalau kita mungkin kurang lebih untuk apa sih UU ITE sekarang ya. ITE ya, benar. Nah jadi dia bakal kena pasal berlapis itu terkait dengan privacy dan juga hak potret. Karena kan dia ngerekam secara diam-diam nih. Bahkan yang naas banget yang orang yang lebih datang 3 kali 4 kali itu, kelihatan banget ya. Itu gimana ya? Nah itu sebetulnya menjadi hal menarik adalah apa sebetulnya ada di pikiran mereka. Kemudian itu dia. Kemudian yang kedua adalah yang repeat order seperti ini nih, yang ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, bahkan mungkin para netizen ini kan mereka tuh menotis dengan perbedaan underwear aja ya, tapi dengan orang yang sama. Persoalannya, tentu kalau seandainya mereka merasa bahwasannya ini bukan seorang wanita tulen ya, kenapa bisa repeat order? Apakah mungkin kekuatan menjepitnya oke, atau apa nih sebetulnya yang ada di benak pria-pria maco ini ya sebetulnya ya? Itu sih yang menjadi pertanyaan aku sih, Kak Bumi. Apa ya? Mungkin pendengar di sana punya pandangan lain atau punya pendapat kenapa sih sampai dengan ada show muscle itu bahkan tertarik dengan yang modelan ke bibi kayak seperti itu, walaupun sebetulnya mungkin mereka sudah curiga kali ya, ini sebetulnya bukan wanita nih. Kemudian kayak ternyata
dari kasus ini aku juga belajar bahwasanya penampilan itu tidak harus cantik ya, ternyata untuk bisa bisa mendapatkan cowok-cowok kekar. Ya gila gitu, kita tampil kayak gitu aja, oh ternyata udah bisa dapet ya. Oke. Iya. Ini bakal rame nih sampai Halloween nanti ya. Kayaknya bakal ada kostum ala bibi merah lagi, paman merah. Bener banget. Gitu. Bahkan kalau seandainya kita ngecek tuh di apa namanya? Di Taobao. Iya. di beberapa akun penjualan itu ada yang jualin satu set mulai dari wig, kemudian masker, baju sama rok panjang. Kan dia ikonik banget ya. Iya kan, pakaiannya benar-benar menutup aurat, mungkin biar gak kelihatan kali ya. Bener banget, dan itu benar-benar looknya itu benar-benar sama cewek abis gitu loh. Kalau seandainya dia nggak buka masker. Oh my god, tapi ini merupakan suatu case yang luar biasa sih. Yep. Seperti di awal kita udah bilang bahwasannya kita pengen berguru banget ya gimana caranya tuh bisa memanipulasi. Dan kalau aku secara pribadi sepertinya selain itu mungkin ada unsur hipnotis sih. Kali bisa ya seharusnya bisa jadi mungkin unsur hipnotis kan kalau kita bicara soal hypnotize ini kan banyak levelnya kali ya. Kan, betul. Karena kalau kita memperhatikan dari pada saat mereka sudah melakukan adegan dewasa, bagaimana si Bibi itu memerintahkan para visitornya untuk ngelakuin ini, ngelakuin itu, dan mereka tuh iya aja seperti itu loh. Plus kayak mereka yang tadi kakak bilang pada saat nyentuh rambut dia tepis, kemudian dipegang tangannya, kemudian pada saat adegan-adegan tertentu yang si visitornya itu pengen menyentuh area-area intim tapi ditepis, dan mereka tetap lanjut aja gitu loh. Apakah, jadi pertanyaannya adalah apakah seseorang yang sudah ada pada level horny yang tinggi itu bisa mengakibatkan semuanya diabaikan atau seperti apa sih? Sebenarnya ini cukup berat banget gitu loh sebagai kaum orang awam ya untuk melihat fenomena seperti ini. Kayak oh wow. Awal pun aku melihatnya tuh Kak Bumi pada saat memang main X juga, cuman karena aku melihat ini paling video-video orang Jepang kali ya. Karena aku mikir kayak gitu awal. Iya kan, kayak ini film-film Jepang aja. Udahlah bahas kalau Jepang mah nggak perlu gitu. Ternyata plot twist guys itu beda banget dari apa yang kita expect. Apa ya, kayak yang aku bilang tadi, aku konfirmasi ke temanku, aku jadi makin bingung. Aku nggak menemukan jawaban sebenarnya. Kalau misalkan kita bilang dia dihipnotis, bisa jadi sih, itu ada kemungkinan besar ya. Tapi kayak gimana sama repeated order ini? Oh iya juga ya. Iya kan? Kalau sekali hipnotis mungkin, tapi kalau misalkan dia datang lagi 2, 3, 4, apakah si paman merah ini ada after sales-nya untuk after service kayak gitu atau kayak gimana? Bisa jadi juga mungkin ya. Tapi kalau misalkan tadinya aku mikir mungkin karena gratis kayak gitu, bisa dibilang gratis ya, karena cuma bawa buah susu atau bawa minyak goreng. Kocak banget. Tapi kayaknya setelah aku ngelihat beberapa video, enggak deh kayaknya. Ini kayak teman-temanku yang dari sana loh, orang-orang muda yang memang kayak masih produktif banget. Kayak yang ngebayar pekerja seksi itu gampang banget, bukan hal yang sulit gitu loh. Jadi kalau misalkan dari faktor ekonomi kayaknya udah gugur faktor itu. Kalau misalkan karena hipnotis ya, itu juga sebenarnya masih questioning untuk orang yang datang beberapa kali gitu. Betul. Tapi kalau misalkan dia juga yang datang itu adalah gay, seperti yang temanku bilang di mainland sana, aku gay dibilang, tapi aku nggak tertarik untuk berhubungan sama ai yang seperti itu gitu maksudnya. Aku bakal cari cowok gitu, nggak bakal cari yang penampilan buat seperti AI itu gitu. Nah, jadi aku bingung nih. Atau mungkin dengan hadirnya kasus ini menambah lagi bentuk orientasi seksual yang baru. Ya. Bisa jadi. Iya, tapi justru kayak gini. Aku sebetulnya menjadi pertanyaanku adalah, ya masih terus muncul di pihak itu adalah apa memang mungkin di Cina itu
kan ini kan sebagian besar adalah pria-pria dalam kategori yang hetero ya, yang ikut terlibat dalam adegan dewasa ini. Berarti dengan kata lain, untuk melepaskan hasrat seksual di Cina itu tidak walaupun mungkin punya pacar kali ya, atau mungkin punya tunangan, untuk melepaskan itu mungkin agak susah kali ya, sehingga alternatif yang muncul seperti ini dengan tidak merogoh kocek yang terlalu gede mungkin salah satu solusi terbaik kali ya. Jadi itu yang mungkin kali ya pikir mereka, sehingga ya udahlah, daripada kita tahan nggak bisa dengan pacar, mumpung ada ai atau bibi merah, ya udah hajar aja kali ya. bisa jadi, tapi ini sebenarnya risiko tinggi loh kalau misalkan ngeliat beberapa video mereka nggak pakai karet loh gitu loh. Oh yes, betul. Iya kan, kayak yang ngapain sih lu, kita itu kalau misalkan habis ngecrot udah hasratnya udah hilang kan, kayak yang udah biasa aja nggak begebu-gebu gitu, ya udah mending lu coli aja, lebih aman gitu ketimbang memasukin lubang surgawi orang lain, kita nggak tahu akan membawa penyakit apa nanti gitu. Dan apa ya, dari kasus ini mungkin bisa kita remind lagi kalau misalkan di beberapa episode yang lalu kita sering nyebutin nih Kak Langit ya, bahwasanya kalau misalkan ada seorang pria dan seorang pria itu melakukan anal sex, itu belum tentu kalau misalkan mereka itu gay kayak gitu. Nah, mungkin selama ini kita memberikan contoh kayak misalkan aktivitasnya memang homoseksual ya, antara laki-laki dan laki-laki berhubungan seksual itu adalah aktivitas homoseksual, tapi untuk pelakunya sendiri itu belum tentu mereka homoseksual, karena itu nggak dilakukan dari dalam hati kayak gitu. Ada banyak faktor, kalau di penjara mungkin karena memang mereka bosan untuk coli, mungkin ya udah lebih baik menggunakan anal atau anus orang lain. Nah tapi kalau misalkan untuk dicontoh ini kayak yang tapi mereka kayaknya lebih ketipu juga nggak sih cowok-cowok ini, karena itu ngirain si Bibi ini benar-benar perempuan gitu. Tapi gimana? Nah itu dia, kalau kita bilang ketipu lagi, balik lagi ke visit repeater order tadi. Harusnya kan dia pada saat pertama tuh harusnya udah ini dong. Udah sadar, kayak kenapa sih aku sama cewek tapi aku nggak boleh megang topengnya gitu loh. Bener. Tapi kok kenapa sih? Dan aku tuh kebayang ini nih, mereka tuh nggak yang santai-santai banget, jerek gerakannya. Betul. Emang si bijinya nggak ketemu apa? Apakah ya, kan? Dia lagi ngiket apa gimana? Gitu. Oh iya, bijinya bisa aja diiket, iya, atau dipakai selotip kayak gitu. Bisa jadi. Tapi dan itu tuh ruangannya nggak remang-remang kan? Kalau misalkan ruangan remang-remang atau gelap ya bisa aja. Masih bisa aja, benar. Bijinya diikat, pas dia nunggi nggak kelihatan gitu. Tapi kan ini pas kayak aku bilang tadi, secara anatomi ini bukan anatomi perempuan loh. Masih dari tulang ekor langsung fuck. Bener, karena kalau seandainya kita ngeliat salah satu video itu kan ada visitornya yang mau ngangkat rok depan, tapi kan dia nolak. Nggak boleh, iya. Nungging. Iya. Dan nggak protes orang itu, ngikut aja gitu loh visitornya. Benar banget. Apakah ini karena udah di ujung sehingga udah sange banget ya, slap atau kayak gimana? Ini yang sebetulnya menjadi misteri ilahi buat mereka sendiri ya, para pelakunya. Dan last but not least, kita perlu menggarisbawahi juga bahwasanya aktivitas anal ini tidak hanya terjadi pada aktivitas LGBT atau gay ya. Ini juga sering terjadi juga dalam kehidupan heteroseksual. Karena kalau kita ngelihat dari salah satu jurnal, itu menunjukkan bahwa kurang lebih 3% itu data dari tahun berapa ya? 3 tahun yang lalu ya. Untuk di mana Indonesia? Untuk yang secara global. Oh, kalau global kan 3 tahun lalu. Kalau Indonesia di Bali itu berapa? 10 tahun lalu ya? 10 tahun lalu, betul. Nah, which is itu sekitar 3%. Sekitar 3% itu pasangan hetero itu mereka mereka melakukan yang namanya adegan anal seksual. Which is anal seksual ini kita nggak bisa kemudian serta-merta 100% membuming atau menunjuk bahwa ini adalah adegan untuk LGBT aja, tapi ini juga bisa dilakukan oleh pasangan-pasangan hetero. Karena untuk aktivitas ini juga bisa terjadi untuk beberapa kemungkinan. Misal,
istrinya sedang mengandung, atau kemudian istrinya sedang atau pasangannya sedang mengalami datang bulan, atau mungkin pasangannya juga sebetulnya si ceweknya suka dengan aktivitas anal. Nah, ini bisa menjadi pemicu terjadinya aktivitas anal seksual antara pria dan wanita seperti itu. Yap. Dan jangan lupa kalau misalkan di gay sendiri ada side ya, yang mana mereka nggak ke sexual intercourse, artinya nggak ada anal sex, mereka cuma kayak cuddle doang gitu, cuma BJ dan long gitu-gitu. Jadi nggak gesek-gesek ya. Bener. Jadi nggak eksklusif yang namanya anal sex ini adalah gay, nggak. Jadi teman-teman hetero yang mau anal sex silakan ya, nggak perlu jangan takut, maksudnya kamu laki-laki dan perempuan mau anal sex silakan. Jangan sampai nanti kamu merasa aduh aku jadi gay gara-gara anal seks padahal sama perempuan gitu. Dan kayak yang aku bilang juga, kalau laki-laki sama laki-laki melakukan anal seks juga itu belum tentu mereka gay. Memang dia melakukan hubungan seksual secara homoseksual gitu. Tapi ya belum tentu gay juga gitu loh, sama kayak beberapa contoh di sini. Karena kayak aku discuss sama temenku yang di mainland juga, kayak yang kan sebenarnya di China itu bukan sesuatu yang ilegal untuk jadi gay gitu loh, untuk hubungan sesama jenis, dan gampang banget untuk nyarinya. Toh apalagi kalau kayak di sana juga ada beberapa bar khusus gay, dan ada beberapa nggak digerebek kayak kita loh, kita yang cuma kayak audisi pencari bakat aja digerebek kan, yang seolah-olah udah melakukan pesta seks dan lain-lain gitu. Betul. Nah tapi kalau di China itu nggak begitu sebenarnya gitu, tapi kayak yang jadi intinya kalau memang lu gay di China itu bukan masalah, lu belum bisa nikah, lu nggak sebebas Thailand, tapi kalau misalkan lu untuk berhubungan seks aja nggak sesusah itu gitu loh. Nah jadi mereka teman-teman aku juga ini bilang bahwasanya memang mereka juga yakin yang jadi visitor si Uncle Merah ini itu adalah memang rata-rata adalah lelaki straight kayak gitu, dan entah kenapa dia memilih si Uncle Merah ini itu juga masih jadi misteri ya. Mungkin nanti akan terkuak setelah babak baru dari kasus ini. Karena ini sebetulnya cukup menarik banget, dan on top of that, kita seperti yang tadi, kita nggak bermaksud untuk merekomendasikan teman-teman untuk melakukan yang namanya anal seksual, tapi aktivitas seksual apapun ini perlu namanya pencegahan ya. Jadi kalau bisa menggunakan alat kontrasepsi, ini paling penting sekali. Jadi baik itu secara hetero maupun untuk homoseksual activity, please gunakan alat kontrasepsi. Jangan contohin aktivitas yang dilakukan sama bibi merah ya. Ini sebetulnya terlepas dari aktivitas dewasa itu urusan mereka. Cuman untuk kesehatannya mungkin lebih baik menggunakan pelindung, biar tidak menjadi penyebab lahirnya penyakit-penyakit buat yang lain-lainnya kayak gitu. Betul sekali. Sebenarnya cukup menarik, dan memang masih banyak misteri di balik kejadian ini. Kita pun juga nggak bisa memberikan terlalu banyak informasi karena kita sendiri juga masih terus mengikuti perkembangan daripada kasus ini ya. Dan memang jujur sangat-sangat serius, sangat seru sekali. Dan kita masih menunggu kelanjutan ceritanya. Semoga kita bisa mengupdate kembali ke buat teman-teman semua terkait dengan sejauh mana atau sampai di mana kasus ini berlanjut. Seperti itu. Semoga kita bisa menerima jawaban yang pasti ya. Terkait dengan kasus ini. Biar bisa tidur nyenyak nih. Aku kalau udah dapat jawabannya, ini cowok-cowok itu apa sih sebenarnya alasan sebenarnya gitu. Jadi bisa tidur nyenyak. Benar-benar banget. Semoga kita nggak menerka-nerka kira-kira apa sih penyebabnya, apa sih, kenapa sih seperti itu. Kalau teman-teman pendengar ada jawabannya juga, ada atau maksudnya tuh kan ngomongnya belibet, atau ada informasi lain yang mau ditambahkan, boleh komentar di YouTube-nya ya. Jadi nanti kita akan coba cek, oh ternyata ini. Siapa tahu kan ada informasi yang kita lewatkan gitu, walaupun kita coba cross check ke beberapa sumber kayak gitu. Barangkali nih ada teman-teman pendengar juga yang punya mungkin orang dalam atau kenalan ke salah satu pengunjung, atau bahkan pas lagi visit ke China tiba-tiba ya jadi salah satu pengunjung, kita nggak ada yang tahu kan ya. Benar, kan biasanya kan gitu kan, sesuatu yang viral kemudian langsung jadi bahan untuk dicoba juga nih. Mana tahu itu juga. Enggak gitu. Enggak gitu ya. Enggak, ini bukan makanan. Oh, oke.
Tapi keren sih udah ada AI yang bikin-bikin kayak gitu ya, ada meme-nya juga. Aduh, bener. Ini bisa jadi ladang bisnis. Bener banget. Aduh, gokil. Oke, mungkin itu dulu untuk cerita kita di episode kali ini. Semoga teman-teman semua yang mendengarkan podcast kita ikut terhibur dan mendapatkan informasi. Dan bagi teman-teman juga yang punya informasi lain terkait dengan kasus ini, atau ya boleh dibagi bersama kita melalui akun YouTube kita dan juga akun Instagram kita geruda.id. Dotnya itu pakai tulisan ya, nggak pakai titik ya. Dan juga bisa dengar di akun Spotify dan juga Apple ya. Apple Podcast. Dan beberapa platform podcast lainnya juga bisa. Oh iya, dan jangan lupa juga untuk ngintip TikTok kita juga. Oh kita iya. Juga, iya. Ada TikTok ya. Untuk itu saya Langit pamit undur diri, dan tentunya rekan setia saya Bumi juga pamit. Kita ketemu langsung dari China. Ya. Oh enggak ya? Enggak melaporkan langsung dari sana nanti ya? Jalan. Oke, bye-bye. Bye.